Bab 112 Era Baru. Han Sen tersenyum dan meminta Cai Ying untuk berendam bersama-sama. Cai Ying melepaskan semua pakaiannya dan tidak menolak sedikit pun. Han Sen mendekapnya dan dia dapat merasakan sentuhan yang hangat dari tangan Han Sen. Sesekali kesempatan akan didapatkan ketika seseorang memulai perjalanan. Kau tahu aku adalah orang dengan nafsu makan yang sangat besar. Suatu saat aku akan pergi sendirian dan berlatih. Kau juga tidak bisa tertinggal dariku karena suatu saat aku akan pergi ke dunia yang lebih tinggi yang disebut alam mistik dan bahkan alam immortal. Han Sen melanjutkan. Kau, Yao Wu dan Liu Suang itu sangat berharga bagiku. Aku memang menganggap kalian bertiga sebagai kekasihku. Tapi jika kalian tidak bisa mengimbangiku nanti takutnya setelah aku pergi perlu waktu lama untuk melihat kalian lagi. Han Sen sedikit memberikannya dorongan agar Cai Ying memiliki tujuan yang jelas untuk bertambah kuat. Han Sen sadar bahwa dia juga harus memulai kembali dari nol dan perebutan sumber daya di sana jauh lebih keras dari dunia fana. Cai Ying berbalik dan matanya dipenuhi dengan tekad. Yakinlah. Pada saat itu terjadi aku adalah orang pertama yang akan menyusul kakahan. Sejak awal niatnya tidak akan pernah berubah dan dia sangat sadar kalau Han Sen adalah orang yang sangat hebat. Dirinya adalah wanitanya sekaligus pedang yang akan membunuh semua orang yang menjadi musuh Han Sen. Dia sudah menetapkan pilihan ini sejak lama dan tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Wanita yang terlihat bersungguh-sungguh terlihat jauh lebih cantik. Han Sen memberikan pujian dan membuat Cai Ying merasa senang. Han Sen sedikit bersemangat dan dia mencium Cai Ying. Segera dia membawanya keluar dari bak dan membawanya ke tempat tidur yang nyaman. Cai Ying yang awalnya kaku sekarang terlihat jauh lebih baik. Mereka berdua saling memuaskan sebagai seorang kekasih dan menghabiskan waktu dengan bercinta. Setelah 1 hari Yao Wu dan Liu Suang kembali untuk menemui Han Sen. Kultivasi mereka baru saja menerobos tahap menengah Divine Transformasi dan pengobatan Fang Ze berjalan dengan lancar. Namun Han Sen tidak menanyakan semua itu dan bergegas membawa mereka masuk untuk bergabung dengan Cai Ying. Banyak orang yang ingin bertemu dengan Han Sen namun melihat situasinya Han Sen tidak ingin diganggu sampai besok. Di sisi lain Fang Ze yang berada di dalam gua sedang sangat bersemangat. Walaupun kultivasinya menurun dengan cepat dan sekarang berada di alam Divine Sea. Namun dia sangat senang dapat kembali pulih. Untuk kembali ke puncaknya dia hanya memerlukan waktu. Chen Mu menemuinya dan tidak menyangka kalau tuannya akan pulih secepat ini. Mereka memang dikenal sebagai 3 leluhur Sekte Awan. Namun fakta sebenarnya adalah Chen Mu dan Dai Long merupakan murid dari Fang Ze yang diajarinya secara langsung. Selamat atas pulihnya kondisi Tuan, kata Chen Mu dengan hormat. Ya, kalian berdua sudah mengalami hari yang berat untuk mengurus benua ini. Walaupun tubuhku seperti mayat hidup dulu tapi jiwaku bisa mendengar kalian semua. Jika tidak salah kalian berdua menahan Dewa Pedang dan Dai Long mendapatkan luka yang cukup serius. Kenapa aku tidak melihatnya sekarang? Tanya Fang Ze dengan penasaran. Sekarang dia sudah pulih dan melakukan pelatihan tertutup. Orang yang menyembuhkannya adalah orang yang sama yang sudah menyembuhkan Tuan. Tiba-tiba ada sosok hebat yang muncul dan anak ini beruntung bisa diangkat menjadi muridnya. Chen Mu menjelaskan semuanya secara singkat tentang momentum besar yang Han Sen tunjukkan. Fang Ze mengangguk dan berkata, aku sudah tahu. Potensinya bahkan jauh lebih baik dariku ataupun Dewa Pedang itu. Untuk kekuatan dan bakat dalam alkimia dia sangat luar biasa.
Anak ini jangan sampai bermusuhan dengannya dan sepertinya ramalan kehancuran dari Kekaisaran Pedang akan segera tiba. Apa maksud Tuan? Tanya Chen Mu dengan penasaran. Kekaisaran Pedang memiliki banyak ahli perbintangan yang dapat membuat ramalan masa depan yang nyata. Awalnya aku berpikir semua itu hanya sebuah omong kosong. Tapi melihat anak itu sekarang aku tidak berpikir bahwa semua itu hanya sebuah bualan. Fang Ze melanjutkan. Isi ramalan itu mengatakan bahwa seekor naga sejati akan terlahir. Naga itu akan menghancurkan dunia dan membuka era yang baru. Kekaisaran Pedang akan hancur karenanya dan sosoknya tidak akan bisa dihentikan. Apakah maksud Tuan? Han Sen adalah naga itu. Chen Mu baru mendengar tentang hal ini dan benar-benar terkejut. Entahlah, apa dia akan melakukannya atau tidak, aku juga tidak paham. Yang pasti suatu saat dia akan menjadi orang yang hebat. Era di mana yang kuat akan saling bertarung akan segera tiba dan aku tidak sabar untuk melihat di mana era baru mana yang akan diciptakan. Kata Fang Ze dengan penuh semangat. Episode sebelumnya. Bab 111 Jenius Tiada Tandingan. Episode berikutnya. Bab 113 Era Baru 2. 13 Era Baru 2. Keesokan paginya Han Sen bergegas merapikan dirinya. Yao Wu, Liu Xuang dan Cai Ying terlihat malu satu sama lain. Bagi mereka ini mungkin ini adalah hal yang aneh karena mereka baru saja tidur bersama. Aku akan keluar untuk menemui ayah dan kakakku. Jangan lupa untuk datang di acara penutupan. Kata Yao Wu dengan kesal. Baik, aku akan datang. Han Sen mengangguk dan mencium kening Yao Wu. Yao Wu bergegas pergi dan merasa sangat senang. Liu Xuang dan Cai Ying sudah selesai berpakaian dan merias diri mereka. Hari ini cukup spesial karena Han Sen juga akan mendapatkan namanya di salah satu pilar peringkat Sekte Awan. Liu Xuang terlihat sangat senang dan berkata, "Kakak kami sudah siap." Cai Ying juga terlihat sama dan keluar. Kalau begitu aku akan mengumpulkan semua orang. Kalau begitu mari kita berangkat. Han Sen menggandeng tangan Liu Xuang dan berjalan bersama dengannya. Setelah semua orang berkumpul Han Sen pergi ke tempat pertemuan. Di sana semua orang sudah berbaris dengan rapi dan tokoh-tokoh besar di dunia ini sudah hadir. Gu Feiyan, Duan Hongchen, Zixin dan Nifan melirik ke arah Han Sen. Niat bertarung mereka sangat jelas namun Han Sen sama sekali tidak peduli. Terutama Gu Feiyan yang sudah dia kalahkan dengan telak. Baginya dirinya yang sekarang dapat menghadapi mereka berempat sekaligus dengan sangat mudah. Namun sekarang Han Sen disebut sebagai naga sejati. Dia adalah jenius yang tak tertandingi dan bahkan keempat sekte mereka mengeluarkan perintah untuk tidak berseberangan dengannya. Chen Mu dan Fang Ze muncul untuk memberikan wajah kepada mereka. Fang Ze mengangguk kepada Han Sen dan tersenyum dengan ramah dan Han Sen juga membalas anggukannya. Chen Mu maju dan berkata, "Unian Gu Feiyan, Langit Iblis Duan Hongchen, Embun Beku Zixin dan Matahari Nifan. Dan kau." Han Sen maju dan berkata, "Kesombongan surgawi Han Sen." Semua orang melirik ke arah Han Sen dan tidak tahu arti dari gelar tersebut. Namun dilihat dari namanya jelas itu sangat arogan dan mendominasi. Kesombongan surgawi Han Sen. Maju dan ukir nama kalian di pilar peringkat. Chen Mu berkata dengan keras. Groar. Jiwa singa emas meraung dengan keras dan melesat ke arah pilar batu. Nama Gu Feiyan berada di lapisan ketiga. Satu persatu dari mereka mengukir namanya di lapisan ketiga dan sekarang hanya tinggal Han Sen seorang diri.
Aku tidak mau mengukir namaku, kata Hansen dengan tegas. Semua orang membuka mulut mereka karena terkejut dengan perkataan Hansen. Mengukir namanya di pilar ini adalah sebuah kehormatan besar yang hanya dimiliki mereka para jenius. Namun dengan santai Hansen menolak semua kebaikan ini. Apa alasanmu untuk menolaknya? Tanya Fang Ze dengan penasaran. Jelas. Aku tidak akan pernah membiarkan namaku berada di bawah orang lain. Bagiku itu hanya merusak harga diriku. Jika aku memang harus mengukir namaku maka aku akan mengukirnya di posisi paling atas, kata Hansen dengan tegas. Hahaha. Nama kesombongan surgawi Hansen memang benar-benar layak. Aku yakin di benua ini hanya kau yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Pilar batu ini memiliki kekuatan yang dapat menekan jiwa. Bahkan aku yang memiliki jiwa naga bumi hanya sampai di lapisan kedua puncak. Aku mengizinkanmu untuk mengukir namamu jika kau benar-benar mampu melakukannya. Jika kau bisa maka aku tidak akan menganggapmu sebagai junior yang arogan dan memandangmu selayaknya orang yang setara denganku, kata Fang Ze yang cukup bersemangat. Rasa hormat hanya didapatkan dengan kemampuan. Jika aku mengatakan kalau aku mampu maka itu adalah hasilnya. Hansen perlahan maju dan mendesak kekuatan jiwanya. Groar. Jiwa naga surgawi keluar dari tubuh Hansen dan meraung ke atas langit. Tekanan ini sudah seperti dewa yang turun dari langit dan semua orang dipaksa untuk tunduk. Bahkan Chenmu yang berada di alam virtual dengan jiwa naga bumi harus dipaksa menahan tekanannya dengan ki miliknya. Fang Ze menarik kembali kata-katanya dan tidak menyangka kalau dunia akan menyimpan banyak rahasia seperti ini. Jiwa naga surgawi sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan dari pilar itu. Sebaliknya guncangan di pilar itu seolah akan hancur di bawah penindasan jiwa naga surgawi. Cakarnya yang tajam mengukir 4 kata yang jelas yaitu kesombongan surgawi Hansen, di mana dia mengklaim sosoknya yang dapat berdiri setara dengan surga. Jiwa naga surgawi kembali ke dalam tubuh Hansen dan semua orang akhirnya dapat bernafas dengan lega. Bukan kali pertama Gu Feiyan merasakan penindasan yang penuh keputusaan ini. Entah berapa kali pun dia merasakannya, dia yakin kalau mustahil untuk terbiasa dengan kekuatan jiwa Hansen. Episode sebelumnya. Bab 112 Era Baru. Episode berikutnya. Bab 114 Bab 114 Kebenaran Nyata. Fang Ze turun ke bawah dengan penuh semangat. Dia memegang pundak Hansen dan berkata, "Jiwa bela diri macam apa itu? Kenapa jiwa naga bumi milikku ditekan secara maksimal? Apakah itu naga legendaris yang merupakan binatang suci kuno?" Hei, tenanglah. Apakah ini sikap seseorang yang sedang bertanya? Reputasimu terlalu besar dan apakah kau tidak malu dilihat banyak orang? Hansen menurunkan tangan Fang Ze dan merasa sedikit risih. Chenmu menggelengkan kepalanya dan seperti yang dia duga dari Fang Ze. Ketika dia melihat sesuatu yang benar-benar menarik perhatiannya maka dia akan sangat bersemangat. Dia adalah penggila seni bela diri yang sebenarnya dan melawan orang kuat adalah hal yang sudah biasa baginya. "Ho, aku sedikit lupa diri," kata Fang Ze dengan sedikit malu. Jiwa naga surgawi milikku tidak termasuk ke dalam jiwa bis atau bisa disebut dengan jiwa ilahi. Wajar jika kalian tidak tahu tentang jiwa ilahi karena sejak awal kalian hanya mengenal jiwa alam, instrumen dan bis saja, kata Hansen dengan santai. Aku masih tidak paham dengan apa yang kau maksud.
Jiwa ilahi ini aku baru mendengarnya dan apa yang membedakannya dengan jiwa yang lainnya? Tanya Fang Ze dengan penasaran. Mudah saja. Karena jiwa biasa itu tetap sedangkan jiwa ilahi itu berevolusi menjadi semakin kuat hingga mencapai bentuk sempurnanya. Dulu aku sering disebut sebagai sampah karena bentuk pertama jiwa milikku adalah ikan hitam. Tapi mereka tidak tahu kalau jiwa milikku dapat melahap jiwa lainnya terutama jiwa bis yang sangat kuat. Han Sen melanjutkan. Seiring berjalannya waktu ikan hitam berubah menjadi ular kecil dan berevolusi ke bentuk sempurna yaitu naga surgawi. Seseorang yang memiliki jiwa ilahi dalam bentuk sempurna maka semua potensinya akan keluar. Karena itulah tidak semua orang yang memiliki jiwa yang lemah bisa dikatakan lemah. Jika beruntung salah satu dari orang lemah itu mungkin memiliki jiwa ilahi yang potensinya tidak akan bisa kalian bayangkan. Jika dibandingkan dengan jiwa naga bumi maka itu lebih mirip seperti cacing di hadapan seekor naga yang sebenarnya. Han Sen menjelaskan semuanya dengan singkat. Semua orang bisa merasakan pukulan telak dari perkataan Han Sen. Terutama bagi Fang Ze dan Chen Mu yang memiliki jiwa naga bumi yang dianggap cacing oleh Han Sen. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui jika orang itu memiliki jiwa ilahi? Tanya Fang Ze dengan penasaran. Semua orang memasang telinga mereka dan tidak ingin melewatkan ini. Jika jiwa bela diri mereka memiliki jenis jiwa ilahi, bukan tidak mungkin untuk memiliki kemampuan hebat seperti Han Sen. Seperti jarum yang berada di tumpukan jerami. Hampir mustahil untuk melakukannya bahkan pemiliknya sendiri tidak akan sadar. Kecuali jika dia menemukan sendiri hal ini tidak akan ada satupun orang yang dapat menilainya. Bisa saja sebuah kucing bisa menjadi singa. Kata Han Sen dengan jujur. Sekarang semua orang terlihat bersemangat untuk menemukan hal ini. Namun kebanyakan dari kultivator tingkat tinggi sadar bahwa mungkin kesempatan untuk melihat hal seperti ini hanya 0,1% dari ratusan juta orang. Fang Ze hanya dapat berpikir satu hal dan kemungkinan besar potensi Han Sen yang dimilikinya saat ini hanya karena ada gurunya yang hebat di belakangnya. Gurunya adalah orang hebat dan tidak mungkin mengangkat seorang murid secara acak. Han Sen memang layak dengan semuanya dan dia adalah bakat terbaik di benua saat ini. Sesuai janjiku. Aku Fang Ze akan menganggap dirimu sebagai orang yang setara denganku. Dengar ini baik-baik kalian keempat sekte dan 20 kerajaan. Walaupun aku sekarang tidak dalam kondisi puncak tapi bukan berarti aku lemah. Jika kalian melihatnya di masa depan pastikan untuk memberikan keramahan. Jika ada yang berani macam-macam maka pada saat itu kalian mencari masalah denganku. Teriak Fang Ze dengan tegas. Semua orang memberi hormat dan tidak ada yang berani menolaknya. Sekarang semua mata tertuju kepada Wu Dao dan dia sedikit gugup dengan perhatian yang diterimanya. Kemungkinan besar setelah kembali akan banyak raja yang berusaha mendapatkan perhatiannya. Lagi pula dengan adanya Han Sen pengaruh kerajaan Xianjiang bahkan bisa dikatakan mengungguli keempat sekte besar lainnya. Keputusannya untuk membiarkan putrinya bersama dengan Han Sen adalah pilihan terbaik yang pernah dia buat. Selain Yao Wu menjadi lebih kuat dan bahagia, kerajaan Xianjiang juga mendapatkan kenaikan yang luar biasa. Sebagai kerajaan kelas atas sekarang mereka akan mendapatkan pasokan kristal divine. Hanya masalah waktu sampai kerajaannya benar-benar bangkit dan leluhurnya pasti akan bersorak kegirangan dengan kondisi kerajaan yang sekarang. Episode sebelumnya. Bab 113 Era Baru 2. Episode berikutnya. Bab 115 Tujuan Baru.
Setelah semuanya selesai, akhirnya mereka semua bubar dan semua hadiah sudah diberikan. Semua orang bersiap untuk kembali, namun Hansen memilih untuk tinggal untuk beberapa waktu. Jadi dia menyuruh mereka semua untuk kembali terlebih dulu tanpa dirinya. Caiying sendiri ingin ikut bersama dengan Hansen, namun dia dengan mudah diyakinkan untuk mengurus pekerjaan di kota api. Yao Wu juga akan membantunya dan Hansen mengantar kepergian mereka. Chang Yuan penasaran dengan niat dan tujuan Hansen, namun dia tidak ingin repot-repot menanyakannya. Ketua Chang, apakah di tempatmu memiliki harta elemen air atau angin yang bagus? Setidaknya apa yang aku butuhkan berada di tingkat divinasi. Jika ada, aku tidak keberatan memberikanmu pil roh nirvana, kata Hansen dengan penuh harap. Sayang sekali, orang tua ini benar-benar tidak memilikinya. Namun kenapa kita tidak mencoba untuk bertanya kepada para master sekte? Aku yakin di gudang penyimpanan harta mereka ada sesuatu yang mungkin akan membuat Anda tertarik, kata Chang Yuan dengan jujur. Kalau begitu, sampaikan pesanku itu kepada mereka. Jika salah satu dari mereka memilikinya, maka aku bersedia menukarnya dengan pil roh nirvana. Hansen melemparkan pil roh nirvana kepada Chang Yuan dan memberikannya. Sekarang dia hanya memiliki 7 pil roh dan 2 butir sudah menjadi batasan untuk tubuhnya. Jadi dia memiliki sisa 5 buah dan seharusnya dia dapat memanfaatkan ini dengan baik. Setelah beberapa waktu, akhirnya keempat master sekte datang dengan cepat. Setelah Hansen mengatakan hal ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk mendapatkan kesempatan. Tuan Hansen, aku dengar Anda bersedia menukar pil roh nirwana, tanya Duan Tongtian dengan penuh semangat. Jangan terlalu bersemangat. Apa yang benar-benar aku cari adalah harta dengan elemen air atau angin yang setidaknya berada di tingkat divinasi. Jika kalian memilikinya, maka aku bersedia menukarnya, kata Hansen dengan jujur. Nirong mengusap tangannya dan berkata, bagaimana jika saya menukarnya dengan api bis tingkat divinasi? Lalu bisakah aku meminta Master Sekte Nirong untuk mengantarnya ke keluarga Liu di kerajaan Xianjiang dan memberikannya kepada gadis bernama Liu Suang? Kata Hansen dengan santai. Tentu saja, jawab Nirong dengan sungguh-sungguh. Hansen memberikannya 1 pil roh nirvana dan Nirong bersorak dalam hatinya. Semua orang terlihat sangat iri dengannya dan tidak memiliki pendapat lain. Jika tidak ada lagi, maka ya sudah. Jika kalian memiliki harta atau tempat yang memiliki yin qi yang langka, itu juga bukan masalah. Pada saat kalian memilikinya, maka datanglah padaku, kata Hansen dengan jujur. Mereka semua mengangguk dan kembali untuk mencari harta di gudang penyimpanan mereka. Ziling tetap tinggal dan memiliki sesuatu yang ingin dikatakan kepada Hansen. Tuan Han, saya mungkin tidak memiliki harta seperti itu. Tapi saya memiliki tempat di sekte saya yang bernama Lembah Badai Es. Di sana aku yakin Tuan Han dapat menemukan apa yang Anda cari. Terlebih berlatih di sana dapat memperkuat akar spiritual air. Semakin dalam Tuan Han masuk, maka akan semakin berbahaya dan kebanyakan murid hanya berlatih di pinggiran, kata Ziling dengan jujur. Menarik. Tapi bukankah sekte embun beku hanya bisa dimasuki oleh seorang wanita? Apakah tidak masalah membiarkanku masuk ke sana dan berlatih untuk sementara waktu? Tanya Hansen dengan penasaran. Siapa yang berani mentang master sekte ini? Jika Tuan Han datang, maka itu akan menjadi berkah untuk sekte embun beku, jawab Ziling dengan santai. Bahkan jika Hansen berniat untuk mencari wanita di sana, dia tidak akan keberatan.
Selama Hansen setuju maka dia akan meminta Zixin untuk melakukan yang terbaik untuk merebut hatinya. Bakatnya tidak buruk dan Zixin memiliki kecantikan nomor 1 di Sekte Embun Beku. Dia yakin sehebat apapun Hansen dia pasti akan tergerak melihat gadis cantik yang mendekatinya. Selama Hansen berada di belakang Sekte Embun Beku maka hanya masalah waktu untuk Sekte mendapatkan kejayaannya kembali. Kalau begitu aku serahkan kepadamu. Hansen menyetujuinya dan meminta Chang Yuan kembali. Hansen yakin bahwa tempat itu pasti bukanlah sesederhana yang dia pikirkan. Pastinya terdapat artefak yang sangat kuat sampai menciptakan lembah badai es. Jadi Hansen tidak akan ragu untuk mengambilnya jika memang benar hal ini menguntungkan. Mungkin menerobos di sana juga tidak terlalu buruk untuknya. Jadi Hansen akan ikut bersama Ziling pergi dan mereka semua menggunakan formasi teleportasi agar lebih nyaman untuk sampai di sana. Episode sebelumnya. Bab 114 Kebenaran Nyata. Episode berikutnya. Bab 116 Penerobos.